Pemirsa, serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel ke sejumlah target strategis di Iran terus memicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Dan tak tinggal diam, Iran pun membalas dengan serangan rudal dan juga drone ke berbagai target di kawasan. Lalu seberapa besar potensi konflik ini berkembang jadi perang kawasan? Selengkapnya kami akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Mbak Dina, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Yohana. Mbak Dina, Amerika Serikat menyerang Pulau Kar, pusat ekspor minyak utama Iran. Seberapa besar dampaknya bagi kekuatan Iran sendiri, Mbak? Ya, yang pertama Pulau Hark itu sama sekali bukan target militer ya. Jadi lagi-lagi Amerika Serikat dan Israel itu menargetkan fasilitas sipil atau infrastruktur sipil. Dan sebagian besar minyak produksi Iran itu lewat pulau tersebut gitu ya. Baru kemudian lewat Selat Hormuz dan kemudian ke para pembeli. Dan pembeli terbesar minyak Iran tentu saja adalah China dan berarti China juga terseret ya dalam hal ini. Kalau saya pikir China juga akan melakukan hal-hal tertentu karena ya dia jelas dirugikan ketika suplai minyak Iran yang seharusnya lewat Pulau Hark bisa terhambat untuk mencapai China. Dan kemudian Iran juga sudah berkali-kali menyatakan akan memberikan pembalasan yang setara. Jadi ketika ini ya infrastruktur sipil yang terkait minyak itu diserang oleh Amerika Serikat dan Israel, ya kemungkinan besar Iran juga akan melakukan serangan balasan yang setara, yaitu menyerang infrastruktur yang terkait dengan minyak dan gas yang ada di kawasan. Ya, Mbak, ini juga yang terkini ya, Mojaba bersumpah akan membalas kematian ayahnya dan juga warga Iran serta menyebut opsi memblokade Selat Hormuz. Seberapa bahaya ancaman ini? Kalau dari sisi ekonomi tentu ini ancamannya sangat besar ya. Banyak sekali pengamat ekonomi yang menyebutkan bahwa dunia bisa terseret ke resesi ekonomi global. Artinya semua pihak akan merasakan dampaknya. Tidak hanya negara-negara berkembang dan negara miskin yang akan mendapatkan dampak besarnya, tapi juga bahkan negara-negara besar seperti Eropa. Dan kemudian juga kalau kita lihat pesan dari pemimpin baru Iran ini itu kan sepertinya pesan yang ini ya sekaligus nasihat ya, mengatakan kepada negara-negara di Teluk bahwa sudah terbukti kan kalau Amerika Serikat itu sama sekali tidak melindungi kepentingan negara-negara Arab ini. Dan mereka juga sudah melihat apa yang sudah dilakukan oleh Iran, kemampuan militer Iran seperti apa, sehingga pilihannya adalah negara-negara monarki Teluk ini masih terus tunduk pada Amerika Serikat atau mengambil pilihan yang rasional, yaitu tidak lagi mengizinkan ada tentara Amerika Serikat di situ. Dan saya pikir ini target utamanya Iran ya. Jadi saat ini kan sebenarnya Amerika Serikat juga sudah berusaha supaya ada negosiasi, ada penghentian perang, tapi target utama Iran kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataannya, termasuk dari pernyataan pemimpin baru Iran ini Ayatullah Mujtaba, ya kelihatan bahwa yang diinginkan oleh Iran adalah Amerika Serikat betul-betul keluar dari kawasan. Nah, yang terkini lagi ini, Mbak, Amerika Serikat juga mengirimkan ribuan marinirnya ke Timur Tengah. Apa maknanya menurut Anda? Padahal sebelumnya juga Trump mengklaim kemenangan atas Iran. Saya pikir ini sisa-sisa upaya dari Amerika Serikat ya, karena memang dari segala sisi, dari hitungan persenjataan, hitungan keuangan, biaya perang yang sudah keluar, dan juga saat ini pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan juga sudah rusak, berbagai fasilitas pentingnya sudah rusak. Sebenarnya Amerika itu memang sudah tidak ada pilihan lain selain berhenti berperang. Tapi Amerika masih mencari cara supaya dia bisa mundur dari perang dengan tidak kehilangan muka. Sehingga saya pikir pengiriman marinir atau juga propaganda ya, pernyataan-pernyataan dari Trump yang menyatakan bahwa pihaknya masih sangat kuat itu adalah upaya untuk menutupi fakta yang ada ini. Dan saya pikir seandainya marinir itu berarti kan kemungkinan akan perang darat. Nah, ini perang darat itu betul-betul tidak masuk akal sebenarnya buat Amerika Serikat. Sangat beresiko, pasukan mereka akan sangat banyak yang tewas dalam perang ini, dan itu pastilah berita buruk ya buat para politisi Republikan, karena ya, ini perang ini kan dipimpin oleh Trump, orang-orang Republikan. Sebentar lagi akan ada pemilu sela, sehingga ini akan memberikan dampak yang buruk ketika sangat banyak tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang ini.
Baik, terima kasih Mbak Dina untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Kita akan terus update nanti bagaimana pantauan terkini terkait konflik di Timur Tengah. Terima kasih waktunya. Salam sehat selalu Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.